Jadi belakangan ini aku sedang banyak banget buku yang masuk ke dalam list bacaanku, termasuk yang sedang aku baca dan ingin aku baca berikutnya. Aku bakalan tunjukin beberapa buku-buku yang sedang aku baca. Jadi aku kali ini sedang membaca dua buku atau dua novel. Enggak ding, dua buku. Yang pertama itu yang judulnya Her Name Is, yang aku baca itu sampai setengah. Yang ini aku bakalan gabungkan dengan videonya bakalan aku gabungkan dan compare dengan novel yang ditulis oleh penulis yang sama yang namanya Cho Namju, yang judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Aku bakalan compare keduanya. Yang satunya itu adalah novel, yang ini adalah Kumcher. Terus habis itu aku juga sedang membaca satu buah novel yang aku harap bakalan aku selesaikan untuk baca. Jadi nggak aku gagalkan gitu loh. Karena banyak banget buku-buku yang sebenarnya aku baca di awal tapi pada akhirnya aku gagalkan, terutama adalah buku-buku yang aku pinjam dari Ipusnas. Yang aku pinjam sekarang itu judulnya adalah The Arson Project. Sebenarnya di sini ada dua, cuman kayaknya yang satunya yang satunya yang judulnya dunia ini bakalan aku gagalkan karena ternyata aku tidak terlalu tertarik. Nanti aku bakalan kasih tahu alasannya kenapa. Yang ini yang judulnya The Arson Project ini aku udah coba baca sampai ke belasan halaman sih, dan aku tertarik sama novel ini. Lucu gitu loh ceritanya menurutku. Aku tertariknya sama novel ini adalah pertama karena covernya yang gambarnya seperti gambar petualangan anak-anak yang gambarnya lucu banget. Terus habis itu juga karena novel ini adalah novel yang cukup baru. Ini terbitnya tahun 2021 sih, cuman aku nggak tahu ini masuk ke Ipusnas tahun berapa, kayaknya baru sih. Terus habis itu juga masuk ke dalam antrian di Ipusnas, jadi lumayan populer gitu loh di Ipusnas. Jadi aku penasaran sama ceritanya. Terus ketika aku pinjem available satu, terus aku pinjem kemarin, aku baca sedikit karena sebagai selingan dari buku ini. Ketika aku membaca bagian-bagian awal ceritanya, bagiku ceritanya lucu seperti kalau aku gambarkan itu. Ketika aku membaca bagian awalnya seperti kisah-kisah anak kecil di film Petualangan Sherina 1. Jadi ceritanya itu seperti anak-anak yang pada awalnya mereka itu saling membenci, pada awalnya nggak kenal, terus habis itu saling membenci, bukan benci banget sih, nggak suka. Di settingan tempat yang ada di sebuah villa yang ada di pegunungan. Jadi benar-benar gambaran di dalam kepalaku itu seperti itu. Terus ya udah sih, aku bacanya baru sampai situ. Padahal sebenarnya cerita ini adalah termasuk kayaknya yang adult sih. Harusnya setelah menceritakan tentang kisah masa lalu atau masa kecil mereka, harusnya mereka itu nanti ceritanya ketika mereka itu udah lumayan gede atau mungkin SMA. Kalau harusnya seperti itu sih, karena kan genrenya adalah yang adult. Terus dilihat dari blurnya sih, aku bingung, aku belum bisa menentukan cerita ini seperti apa karena di sini agak seperti dongeng sih, blurnya itu masih nggak terlalu jelas. Karena ada seorang cewek yang namanya Kara ini dia itu termasuk anak teater yang dia punya pacar seorang aktor teater yang sangat terkenal. Terus ternyata sebelum sama si aktor ini, ternyata Kara itu suka sama cowok yang namanya Mike, yang sebenarnya Mike itu adalah cleaning service di tempat Kara itu kayak main drama kayak gitu sih. Jadi aku nggak tahu sebenarnya ini ceritanya seperti apa, karena kok kalau yang adult itu biasanya kan menceritakan tentang kisah anak SMA, tapi kok di sini Mike itu sebagai cleaning service. Aku jadi belum jelas ini ceritanya seperti apa. Padahal di awal cerita atau ketika mereka masih kecil, Mike sama Kara itu ternyata mereka adalah teman masa kecil. Yang aku ceritakan seperti Petualangan Sherina itu adalah karena Mike dan Kara itu pada awalnya mereka itu tidak saling menyukai, dan mereka itu bertemu di villa yang ada di pegunungan kayak gitu sih. Dan bagiku karena ceritanya seperti pada awalnya pembukaannya itu seperti Petualangan Sherina 1, jadi aku tertarik untuk membacanya. Semoga aku bisa lanjut untuk membaca. Terus habis itu yang dunia ini aku udah baca itu dari beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 4 hari yang lalu. Aku tertariknya pada awalnya itu karena covernya yang bagiku cukup cantik. Warnanya itu putih, terus habis itu ada kayak ungu-ungu lavender, terus habis itu ada gambar cewek
yang dia itu menunduk gitu loh, kayaknya ceritanya bakalan sedih. Aku awalnya berpikiran seperti itu. Terus aku tertariknya sama novel ini karena memang covernya yang menurutku cukup menarik. Terus ketika aku mulai membuka novel ini, aku nggak tahu kenapa cover yang ada di luar sama cover yang ketika aku buka itu, yang ada di dalam itu ternyata berbeda. Ternyata di dalam itu covernya berubah jadi kayak gini. Kayak gini. Kelihatan nggak sih? Susah banget. Covernya itu ganti gitu loh, jadi aku nggak terlalu suka sama cover ini. Jadi aku langsung merasa bahwa novel ini ceritanya bakalan kacangan karena covernya yang bagiku sangat murahan. Aku nggak tahu, aku itu menilai novel itu juga, menilai novel atau buku itu juga dari covernya. Mungkin aku salah, tapi aku nggak tahu. Aku bakalan gagalkan karena sebenarnya list bacaanku udah cukup banyak, jadi yang itu mungkin bakalan aku baca lagi di suatu saat nanti, atau mungkin benar-benar aku gagalkan. Jadi seperti itu. Terus habis itu aku juga berencana untuk membaca novel yang judulnya Yeonnam-dong. Welcome to Yeonnam-dong Bookshop. Ini bakalan aku gandengkan sama satu novel lagi yang ada di Perpus Bung Karno, itu yang judulnya apa ya? Aku lupa judulnya. Pokoknya itu juga menceritakan tentang sebuah toko. Mungkin bakalan relate, tapi kayaknya nggak terlalu relate juga sih, karena kalau yang ini menceritakan tentang tempat atau toko buku yang digunakan sebagai tempat orang-orang untuk bertukar pikiran dan cerita. Jadi ini bukan toko buku yang magical seperti apa ya, pokoknya bukan toko buku yang magical, enggak, tapi sebuah toko buku yang sebagai tempat orang-orang untuk mencurahkan isi hati, kayak gitu sih, sepertinya seperti itu. Terus yang satunya lagi yang mau aku baca itu kayaknya itu adalah Magic Bookshop, bukan, pokoknya sebuah toko yang menyediakan sesuatu yang seperti sihir, sepertinya seperti itu. Aku nggak tahu bakalan aku gandengan sama buku itu atau enggak. Terus habis itu aku juga berencana untuk baca satu novel yang judulnya The Traveling Cat Chronicles, karena aku kan barusan selesai baca novel yang judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia, dan karena novelnya itu ada judul kucing-kucingnya dan di covernya ada gambar kucingnya dengan covernya warnanya pink itu, aku terus habis itu mencari novel apa yang sekiranya cocok untuk aku gabungkan atau aku compare dengan novel itu. Dan ternyata waktu itu di Perpus Bung Karno itu ada satu novel yang judulnya The Traveling Cat Chronicles, yang juga menceritakan tentang kucing, yang judulnya ada kucingnya. Terus habis itu di covernya warna biru, jadi kayaknya cocok gitu antara pink dan biru. Terus ya kayak gitu, aku tertarik untuk membaca itu juga karena aku adalah seorang pecinta kucing. Tapi ternyata ketika aku ke Perpus Bung Karno beberapa hari yang lalu itu, ternyata novel yang judulnya The Traveling Cat Chronicles itu sedang tidak ada, mungkin sedang dipinjam orang. Rencana aku seperti itu sih. Jadi lumayan banyak dia buku-buku atau novel-novel yang rencana aku baca di bulan Agustus. Aku juga nggak yakin aku bakalan menyelesaikan semuanya itu seluruhnya di bulan Agustus, karena sekarang udah masuk ke pertengahan Agustus. Mungkin aku bakalan baca sampai di bulan September. Rencanaku seperti itu, tapi aku nggak tahu, biasanya rencanaku itu suka gagal kalau aku tiba-tiba tertarik untuk membaca buku lain atau novel lain yang ternyata lebih eye-catching bagiku, atau tiba-tiba aku dapat inspirasi dari mana, nggak tahu. Biasanya aku gagal sih sama TBR, tapi aku berusaha untuk tetap menyelesaikan TBR ku itu. Ini tambahan aja sih sebenarnya, selain dari buku-buku yang aku sebutkan tadi yang rencananya bakalan aku baca sampai bulan September mungkin, aku juga aku pengen banget untuk membaca buku-buku koleksi baru dari Perpus Bung Karno yang aku lihat-lihat kemarin, karena ternyata setelah aku putar-putar lagi, ternyata mereka udah nambahin koleksi buku itu lumayan banyak, terutama untuk bagian novel-novelnya. Kalau untuk bagian yang lain aku nggak tahu, karena memang aku tidak terlalu tertarik untuk membaca buku yang bukan fiksi, biasanya seperti itu. Jadi untuk novel-novelnya itu lumayan banyak yang baru di Perpus Bung Karno itu baru, meskipun sebenarnya novel itu bukan benar-benar cerita yang baru dipublish atau baru diterbitkan. Mungkin itu udah terbitan keberapa atau cetakan keberapa, tapi bukan benar-benar buku yang baru
baru publish di tahun itu. Seperti salah satunya adalah bukunya yang judulnya Dunia Sophie. Itu kan udah novel yang lama banget, cuman sampai sekarang pun aku belum pernah selesai untuk membacanya. Dulu aku pernah mencoba untuk membaca waktu aku masih tinggal di Malang, di Perpus Kota Malang, cuman aku belum pernah selesai membaca. Dan ternyata di Perpus Bung Karno itu ada 2 buku yang judulnya Dunia Sophie. Yang pertama itu adalah novelnya yang biasa, yang tebel itu, dan itu cetakan baru dan bener-bener baru masuk ke Perpus Bung Karno. Sebelumnya itu belum pernah ada. Jadi aku tertarik untuk pinjem itu. Terus habis itu juga ada Dunia Sophie tapi dalam bentuk komik. Jadi lucu banget gitu loh. Aku pengen banget untuk membaca kedua buku itu bebarengan. Jadi aku bisa membandingkan antara novelnya sama komiknya. Apakah ceritanya si komik itu bisa mengcover seluruh cerita yang ada di Dunia Sophie? Karena memang ketika aku lihat buku yang komiknya itu kayak jauh lebih tipis gitu loh. Jadi aku penasaran sama isinya, apakah cukup menggambarkan apa yang ada di novel atau tidak. Terus juga ada buku dari Susan Collins yang judulnya The Ballad of Songbirds and Snakes. Yang itu kan udah buku lumayan lama, nggak lama-lama banget, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu. Cuman aku belum baca. Sedangkan untuk kayak The Hunger Games dan seluruh rangkaiannya sampai Mockingbird itu, iya kan? Yang terakhir itu Mockingbird gak sih? Yang itu aku udah baca, udah lama bacanya, mungkin sekitar 5 tahunan, 5-6 tahun yang lalu. Sedangkan untuk yang The Ballads of Songbirds and Snakes itu kan belum pernah aku baca, aku belum pernah bisa dapatkan di Ipusnas itu, kayaknya nggak ada. Terus di Perpus Bung Karno itu baru masuk di bulan April. Jadi aku tertarik untuk membaca itu juga karena aku penasaran sama ceritanya kayak gitu sih. Terus ada beberapa juga novel-novel yang baru yang kayaknya perlu aku puterin lagi itu Perpus Bung Karno. Jadi aku bisa menentukan buku-buku atau koleksi-koleksi baru dari Perpus Bung Karno mana lagi yang aku tertarik untuk membaca. Meskipun sebenarnya aku bukan orang yang anti sama buku-buku lama, enggak sih. Cuman kalau aku ngelihat ada buku baru yang bener-bener masih bagus, itu aku jadi kayak tergelitik, pengen banget untuk membaca meskipun itu adalah buku yang sebenarnya adalah buku lama atau terbitan lama kayak gitu sih. Hai, welcome to Jude's Reading Journey. Maafkan penampilanku yang kayaknya kucel ini, terus juga suaraku yang bindeng karena memang aku udah 3 hari sakit, 3 hari kena flu, batuk, pilek. Dan 2 hari yang lalu itu, 2 hari kemarin itu sempat lumayan demam. Cuman hari ini udah lumayan mendingan, jadi aku mau ngomongin tentang buku lagi. Jadi sebenarnya kemarin lusa itu aku berencana untuk membuat review terakhir tentang 2 buku dari seorang penulis yang namanya Cho Nam-ju. Yang pertama itu novel yang judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Terus habis itu aku juga mau membahas satu buku Kumcer yang judulnya Her Name Is, yang memang udah selesai aku baca itu kemarin lusa. Itu pun sebenarnya aku udah gak enak badan. Terus rencananya kalau emang badanku udah lumayan fit, aku bakalan bikin review itu kemarin, tapi ternyata kemarin itu malah tambah parah. Jadi kayaknya untuk review itu aku pending dulu, karena untuk membahas 2 buku itu butuh waktu, tenaga, dan pikiran yang lumayan fit. Dan dalam kondisi seperti ini sepertinya aku agak kesulitan. Jadi nanti aja. Aku kali ini mau membahas tentang buku yang aku mulai baca itu kemarin. Sebenarnya kemarin itu aku mau istirahat total karena kan emang kondisi badanku sedang gak enak banget. Kemarin juga sempat demam. Cuman karena kemarin aku susah banget untuk tidur, gak bisa tidur, dan otakku tetap berpikiran tentang buku. Jadi aku memutuskan untuk mulai membaca satu novel yang aku pinjam di Perpus Bung Karno. Meskipun sebenarnya aku kemarin juga agak ragu sih untuk mulai membaca, karena aku pikir dalam kondisi seperti itu aku bakalan kesulitan untuk bisa memahami apa yang aku baca, meskipun sesederhana apapun buku yang aku baca itu. Tapi daripada enggak sama sekali, jadi aku coba. Terus kemarin aku udah mulai mencoba untuk membaca novel ini yang judulnya Welcome to the Hyunam-dong Bookshop. Memang pada awalnya ketika awal-awal halaman aku baca itu agak susah ya untuk bisa konsentrasi membaca. Cuman lama-lama semakin ke belakang itu sebenarnya aku bisa mengikuti flow ceritanya. Dan cerita ini untungnya adalah cerita yang memang menenangkan gitu loh. Bukan cerita yang sulit untuk dipahami, bukan cerita yang membuat aku kayak harus benar-benar gebut. Ini adalah tipe cerita yang
enak dibaca untuk dibaca pelan-pelan dan dalam kondisi yang santai. Jadi ini menceritakan tentang sebuah toko buku kecil yang dibuka atau dimiliki oleh seorang perempuan yang namanya Yongju. Yongju ini ya membuka toko buku sendiri gitu. Itu bukan sebuah toko buku besar karena itu adalah usaha pribadi dari seorang perempuan yang namanya Yongju. Pada awalnya toko buku ini pelanggannya nggak terlalu banyak karena memang Yongju ini berpikiran bahwa ya udah, karena aku suka buku, aku mau buka toko buku dan menyediakan buku untuk orang-orang. Hanya seperti itu, sesederhana itu pikirannya. Terus dia ini, Yongju ini seringkali duduk melamun di dalam tokonya. Jadi orang-orang ini kayak kerasa males gitu loh untuk datang ke situ. Toh pelayannya atau si pemilik tokonya itu kayak acuh cuek sama orang-orang. Terus juga seringkali Yongju ini terlihat seperti sedih dan menangis, jadi orang-orang malas. Terus lama-kelamaan ada seorang pelanggan atau mungkin orang di sekitar situ yang sering datang ke sana itu memberikan masukan dan komentar tentang Yongju itu. Kok seperti itu, kok kok dia sering melamun, kayak gak benar-benar niat gitu loh untuk membuka toko buku itu. Padahal kan membuka toko buku itu juga butuh pelanggan, dan untuk menarik pelanggan itu tidak dengan cara seperti itu. Terus akhirnya Yongju ini mulai memperbaiki diri dan pada akhirnya dia itu bisa menarik pelanggan yang lebih banyak karena si Yongju ini kan suka buku, suka membaca. Jadi ketika dia selesai membaca satu buku, nanti dia bikin notes kayak memo komentarnya tentang buku itu, nanti ditempelkan ke buku yang ada di rak yang dia pajang. Jadi orang-orang itu bisa setidaknya tahu komentar dari si pemilik toko buku itu tentang buku-buku yang mereka lihat di toko. Nanti mungkin kalau ada orang yang tertarik untuk membaca karena komentarnya dari si pemilik toko buku itu, bisa dipinjam. Dan di dalam bisa dibeli. Terus di dalam toko buku itu juga disediakan kayak semacam kafe kecil. Jadi ketika ada pelanggannya membeli buku, nanti mereka bisa langsung membaca buku itu di kafe yang ada di dalam toko buku. Pada awalnya pelayan dari toko buku itu ya cuma Yongju itu. Dia melayani untuk menjual buku, juga melayani untuk menjual kopi. Cuman ketika toko bukunya semakin ramai, dia mulai merasa kesulitan. Terus akhirnya dia mulai merekrut seorang barista laki-laki yang namanya Min Jun. Aku lupa. Pokoknya dia mulai merekrut namanya Minjun. Dia mulai merekrut Minjun sebagai barista di kafe yang ada di dalam toko bukunya, dan itu membuat toko bukunya semakin ramai dan digunakan juga sebagai tempat diskusi. Bahkan di toko buku itu juga mulai dipakai atau disewakan sebagai tempat untuk bedah buku, untuk diskusi buku, untuk klub membaca seperti itu. Jadi toko bukunya itu bukan cuma toko buku yang menyediakan buku atau menjual buku, tapi juga sebagai tempat orang-orang yang mencintai dunia sastra untuk berkumpul dan bertukar pikiran. Dan itu nyenengin banget. Sebenarnya toko buku seperti ini adalah toko buku yang selalu aku impikan selama ini gitu loh. Bukan cuma menjual buku yang si pelayannya atau pemiliknya tidak tahu apa-apa tentang buku yang mereka jual, tapi di toko buku itu disediakan kayak kalau mungkin ada seorang pelanggan yang datang ingin mencari buku tapi tidak tahu buku apa yang ingin dia cari, dia itu bisa bertanya ke si pemilik atau si Yongju ini, dia pengen cari buku seperti apa. Mungkin buku yang bisa membuat dia merasa senang, atau buku yang menceritakan tentang ibu dan anak. Nanti si Yongju ini sebagai orang yang sudah membaca banyak buku di tokonya, dia itu bisa memberikan saran-saran seperti itu. Terus juga di situ disediakan kayak kafe gitu loh. Itu adalah toko buku yang aku impikan. Kalau aku punya uang, kalau aku punya kemampuan, aku pengen untuk membuka toko buku seperti itu. Itu toko buku Yunam Dong Bookshop ini benar-benar adalah toko buku impianku yang pengen aku ciptakan, pengen aku wujudkan nanti suatu saat nanti, semoga. Jadi sejauh ini masih seperti itu. Ini bahkan baru 50 halaman awal aja aku udah membayangkan toko buku itu adalah toko buku yang benar-benar hangat, nyaman, cozy,
Homi, pokoknya aku benar-benar pengen punya toko buku seperti itu. Setelah beberapa hari aku nggak enak badan, akhirnya hari ini udah lumayan enakan. Terus ditambah lagi karena waktuku minjaman tinggal bentar lagi, sedangkan progresku selama beberapa hari itu cuma sedikit banget, cuma yang ini, dan ini kurangnya masih lumayan banyak. Jadi kayaknya mulai hari ini aku bakalan kebut hari ini sama besok, karena besok lusa itu udah waktunya aku kembaliin. Ini aku udah sampai ke halaman 142. Terus di bagian ini aku menemukan satu pemikiran Yongju yang kurasa itu cocok denganku. Di sini dia bilang gini, aku tidak punya pilihan lain selain hidup seperti ini. Jadi terimalah, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan sedih, dan menjadi berani. Aku telah menggumamkan kata-kata ini selama bertahun-tahun dan menenangkan mentalku. Ini karena memang Yongju ini ternyata punya masalah sama keluarganya. Dan keluarganya itu tidak setuju sama pilihan hidup Yongju. Pada akhirnya Yongju itu kayak dijauhi sama kedua orang tuanya. Terus Yongju ini pada awalnya kan emang kayak menyalahkan diri sendiri, tapi mau gimana lagi. Terus selama bertahun-tahun itu Yongju itu berusaha untuk menguatkan diri sendiri dengan berpikiran seperti itu, bahwa ya udah gak ada pilihan lain, hidupku ya seperti ini, ya udah terima aja, memang seperti ini yang harus aku jalani. Terus itu yang bisa membuat dirinya kuat. Kayaknya itu adalah pemikiran yang perlu aku terapkan juga dalam hidupku, perlu aku praktekkan juga untuk diriku sendiri. Kopi hangat karena tenggorokanku lagi masih gatel banget. Ini sebenarnya agak goblok sih, harusnya air anget doang atau mungkin air jahe, tapi ya sekalian aja biar aku nggak ngantuk, jadi aku bikin kopi hangat buat nemenin baca. Oke, ini malam terakhir sebelum besok itu waktunya ngembaliin buku. Jadi aku udah sampai ke halaman 298 dari 400, jadi kurang 102 halaman. Ini aku bakalan kebut malam ini. Kucingku mulai datang di belakang kamera. Oke, jadi aku bakalan baca ini semalaman, semoga bisa selesai, setidaknya maksimal sampai besok pagi insya Allah. BTW lihat aja, ini banyak banget tuh kayak gini, warna-warni lagi. Karena emang aku sebenarnya suka sama novel ini. Sayangnya ini bukan punyaku, jadi besok ini semua harus aku pretelin. Sedih banget. Ya. Lupa. Jadi di halaman sampai ke halaman sekitar 300 ini baru muncul kisah romansnya. Jadi aku nggak expect kalau di sini itu bakalan ada romance. Ini memang pada dasarnya bukan novel romance, bukan kisah romance. Cuman ada di sini selipan kisah romance yang tipis banget dan nyaman banget untuk dibaca. Bukan kisah romance yang membuat menggebu-gebu, yang sangat memaksa gitu, enggak. Tapi ini benar-benar yang slow banget. Bahkan si tokohnya sendiri itu perlu banyak waktu, perlu cukup lama untuk menyadari bahwa sebenarnya mereka itu saling jatuh cinta atau saling suka gitu loh. Dan ini aku suka banget karena memang jatuh cintanya mereka itu pelan-pelan, dan aku adalah tipe orang yang suka sama kisah-kisah cinta yang slow burn gitu loh. Jadi pada awalnya itu kayak ya udah biasa aja, memang saling tertarik tapi bukan tertarik yang jatuh cinta. Cuman lama kelamaan itu pada akhirnya mereka menemukan menemukan bahwa mereka itu saling terikat secara perlahan banget gitu loh. Jadi aku suka. Terus hal kedua yang aku suka dari romance ini adalah karena yang jatuh cinta itu adalah seorang penulis yang dia itu jatuh cinta pada seorang pembaca, dan aku adalah orang yang membayangkan bahwa kisah cintaku secara pribadi itu seperti itu. Kan aku adalah pembaca dan aku biasanya cenderung suka sama orang itu yang suka menulis, yang pintar menulis, yang bisa menulis dengan baik dan benar dan cantik kayak gitu sih. Itu selera pribadi sih, tapi aku suka banget karena membayangkan diriku sendiri dicintai oleh seorang penulis seperti itu, kayak gemes gitu loh. Oke,
let's start to read. Ini sekitar jam 9 kurang seperempat. Aku nggak tahu aku bakalan bisa bertahan sampai kapan. Mungkin bakalan sampai sekitar jam 11-an. Biasanya aku udah ngantuk jam 11 itu. Jadi, mari membaca. Sekitar semingguan yang lalu, aku selesai membaca novel yang judulnya Welcome to the Hyonnamdong Bookshop. Itu sebenarnya pada awalnya aku takut kalau aku gak bisa menyelesaikan novel itu. Karena pada awalnya ketika aku mulai membaca itu kondisiku sedang gak enak badan, aku sakit. Terus karena aku gak enak badan juga, makanya aku baca bukunya itu pelan-pelan banget. Cuman ketika badanku udah lumayan fit, terus waktu pinjamku juga tinggal sekitar 2 harian lagi kalau nggak salah, maka di 2 hari itu aku bener-bener ngebut untuk membaca, dan pada akhirnya aku bisa menyelesaikannya. Untungnya, syukurnya. Sebenarnya novel ini adalah novel yang bagus, bukan berarti aku membacanya lama itu karena aku nggak suka. Ini adalah novel yang bagus dan novel yang bisa membuatku merasa nyaman. Meskipun ketika aku mulai membacanya itu aku sedang gak enak badan dan aku demam. Biasanya dalam kondisi seperti itu kan kita gak bisa fokus gitu loh untuk melakukan segala sesuatu. Untuk berpikir, membaca itu gak bisa fokus. Untungnya novel ini adalah novel yang bukan novel yang sulit. Bahkan novel ini membuatku merasa tenang. Karena memang genrenya di Korea itu kalau gak salah novel ini disebut sebagai healing fiction kalau nggak salah nama genrenya. Karena memang novel ini membuat aku yang membacanya itu merasa nyaman, merasa diterima. Jadi novel ini menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang namanya Yongju. Yongju ini membuka sebuah toko buku kecil di daerah yang namanya Hyonnamdong. Makanya toko bukunya itu dinamakan Hyonnamdong. Pada awalnya Yongju ini tidak berniat untuk membuka toko buku ini, benar-benar niat gitu loh untuk membuka toko buku dalam waktu yang lama. Karena pada awalnya memang dia membuka toko buku itu hanya sebagai semacam selingan atau waktu dia untuk beristirahat setelah dia itu mengalami beberapa hal buruk sebelum dia membuka toko buku. Seperti dia itu mengalami burnout ketika bekerja, terus pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Terus habis itu dia juga cerai sama mantan suaminya, karena mantan suaminya ini adalah pekerja keras yang tidak bisa memahami kondisi mental Yongju ketika itu. Juga karena dia itu dibenci sama kedua orang tuanya, terutama ibunya, karena Yongju ini melakukan beberapa hal-hal yang membuat ibunya kecewa, seperti keluar dari pekerjaannya dan bercerai. Terus karena dia merasa sedih, merasa terpuruk, dia berpikiran bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk kayak semacam healing gitu loh, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya ingin dia lakukan dan bisa menjadi waktunya dia untuk beristirahat. Jadi dia itu membuka toko buku itu untuk dia beristirahat, karena memang membuka toko buku atau memiliki toko buku adalah impiannya sejak kecil. Dan akhirnya toko buku yang namanya Hyonnamdong itu dibuka, dan dia berpikiran bahwa mungkin toko buku itu hanya akan bertahan selama 2 tahun. Pada awalnya berpikiran seperti itu. Terus toko buku itu pun juga bukan toko buku yang benar-benar menjual buku-buku yang sedang populer atau yang sedang bestseller gitu, enggak. Tapi Yongju itu mendirikan toko buku Hyonnamdong itu diisi dengan buku-buku yang benar-benar dia sukai dan benar-benar ingin dia baca. Jadi itu benar-benar kayak private toko buku untuk dirinya gitu loh. Jadi benar-benar ada koneksi antara si toko buku itu dengan diri Yongju, karena memang Yongju itu juga sering dan senang banget untuk membaca. Pada awalnya memang seperti itu. Terus lama-kelamaan ternyata toko bukunya ini cukup berkembang, karena Yongju ini pada awalnya berkembangnya itu karena dia dia dapat komen dari seorang ibu-ibu yang sering berkunjung ke situ, yang mengatakan bahwa Yongju ini terlalu pendiam dan selalu terlihat bersedih. Makanya akhirnya pengunjungnya itu nggak terlalu banyak yang datang. Padahal mendirikan toko buku itu kan juga butuh pelanggan. Maka akhirnya Yongju itu perlahan-lahan berubah. Terus dia mulai
kayak terlihat ceria, terus habis itu juga sering memposting tentang buku-buku yang dia baca ke Instagram toko buku itu untuk menarik pelanggan. Terus habis itu juga dia sering kasih semacam review singkat gitu tentang buku-buku yang dia baca, yang dia jual juga, itu ditempelkan ke buku-buku yang ada di sana, biar nanti kalau ada orang yang datang, mereka itu bisa melihat reviewnya Yongju dan memperkirakan apakah mereka suka apa enggak sama buku itu, terus kemudian membelinya. Pada awalnya seperti itu. Terus semakin berjalannya waktu, ternyata toko buku itu semakin ramai, dikunjungi sama banyak orang. Bukan cuma orang-orang yang datang untuk membeli buku yang Yongju sediakan, tapi juga orang-orang yang ikut merasakan bahwa toko buku Yonnam-dong itu adalah toko buku yang membuat mereka nyaman. Karena memang pada awalnya kan Yongju mendirikan toko buku itu adalah karena ingin membuat dirinya sendiri nyaman, tapi ternyata toko buku itu juga memberikan efek positif ke orang-orang lain yang datang. Jadi banyak orang yang datang ke situ tuh kadang mereka datang hanya untuk ngobrol sama Yongju, terus bertukar pikiran. Terus ada juga yang datang karena merasakan bahwa tempat itu adalah tempat yang tenang untuk dia bisa semacam berdiam diri, bermeditasi sambil merajut. Karena memang di dalam toko buku itu ada semacam kayak tempat duduknya gitu loh, buat orang-orang duduk untuk membaca atau untuk membeli kopi yang juga ada di dalam toko buku. Jadi toko bukunya itu di dalamnya juga ada kafenya. Terus juga ada orang-orang yang datang untuk lama-kelamaan toko buku ini kan selain menjual buku juga jadi tempat kayak bedah buku. Jadi ada beberapa penulis-penulis baru yang melakukan bedah buku di situ. Terus juga ada diskusi-diskusi tentang buku di komunitas pembaca buku. Jadi banyak orang yang datang dan banyak juga orang yang akhirnya sering mengunjungi toko buku itu karena merasa bahwa diri mereka diterima apa adanya, meskipun mereka masih terombang-ambing dalam hidupnya, belum menemukan tujuan hidup, terus juga merasa bersedih dan merasa bersalah. Mereka merasa bahwa orang-orang yang ada di dalam toko buku itu bisa menerima diri mereka apa adanya gitu loh. Jadi toko buku Yonnam-dong yang pada awalnya hanya jadi tempat healing, tempat untuk Yongju untuk menenangkan diri, pada akhirnya juga digunakan sama orang-orang lain itu juga sebagai tempat mereka healing dengan cara mereka masing-masing. Dan aku ketika membaca ini tuh benar-benar membayangkan, aku dari dulu pengen punya perpustakaan satu, terus kedua aku juga pengen punya toko buku yang toko bukunya itu gambaranku adalah sebuah toko buku yang ada kafenya dan juga orang-orangnya di sana itu tenang gitu loh, bukan cuma mau membeli buku tanpa mengetahui isinya, dan juga penjualnya juga hanya menjual buku tanpa tahu apa yang mereka jual, tapi juga bisa berdiskusi tentang buku-buku di situ. Jadi ketika ada seorang pelanggan yang datang itu mereka meskipun mereka belum tahu pengen cari buku apa, tapi ketika si pelanggan itu datang dan menanyakan dan menceritakan tentang apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan, kayak pelayannya atau pemilik toko bukunya ini bisa memberikan saran-saran tentang buku-buku apa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Jadi toko buku Yonnam-dong itu seperti toko buku kecil yang ada dalam impianku gitu loh. Dan nyenengin banget untuk membacanya. Itu nyenengin, tapi bukan yang nyenengin bener-bener membuat aku ceria banget, enggak, tapi kayak merasa kayak dirangkul, kayak nyaman banget dan bahagia aja gitu, kayak tanpa ada tekanan di dalam buku ini untuk kita membaca dengan cepat untuk mengetahui akhir dari kisah di toko buku Yonnam-dong. Karena memang membaca novel ini tuh lebih seperti kita membaca proses perjalanan kehidupan dari orang-orang yang ada di toko buku itu dan menerima mereka dengan segala kurang lebihnya. Seperti itu gitu loh rasanya membaca novel Welcome to the Yonnam-dong Bookshop. Jadi kesanku membaca buku ini nyaman banget, tenang banget, gak perlu terburu-buru. Andai kalau mungkin aku gak pinjam buku ini, kalau aku memilikinya sendiri, mungkin aku akan membacanya dengan lebih santai. Sayangnya karena aku pinjam di perpus dan ada batasan waktu, pada akhirnya aku membacanya di akhir itu agak terburu-buru. Tapi aku tetap bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan ketika membaca novel
yang judulnya Welcome to the Hyunamdong Bookshop ini. Aku suka dan aku pengen banget pada suatu saat nanti aku pengen membuka toko buku seperti toko buku Hyunamdong yang kecil tapi hangat kayak gitu. Tambahan, karena aku lupa tadi belum bilang, jadi di novel ini juga ada semacam kisah cintanya. Cuman kisah cintanya itu diceritakan tipis banget dan terjadinya juga secara perlahan-lahan. Dan aku suka tipe kisah cinta yang seperti ini karena terasa seperti tidak memaksa, tapi lama-kelamaan kita akan semakin jatuh cinta karena satu sama lain itu tidak saling menuntut untuk mendapatkan balasan gitu loh. Kayak cintanya itu murni banget dan terjadi secara alami. Terus juga selain karena cintanya itu terjadi secara perlahan-lahan, aku sukanya karena kisah cintanya ini terjadi antara seorang pembaca dan penulis. Makanya aku sebagai pembaca itu menginginkan, kadang bermimpi bahwa aku akan dicintai oleh seorang penulis, dan sepertinya itu adalah mimpi bagi banyak pembaca, iya nggak sih? Tapi kalau untukku sendiri memang seperti itu, aku memimpikan untuk bisa dicintai oleh seorang penulis. Dan akhirnya kisah cinta kami itu bisa dituliskan seperti itu. Bayanganku seperti itu. Terus ada tambahan lainnya lagi, sebenarnya aku suka sama cerita ini, suka banget. Cuman ada satu hal yang bagiku itu sedikit mengganggu, karena aku rasa di sini itu terjemahannya sama ketikannya itu masih kurang rapi gitu loh, kayak terlalu terburu-buru untuk segera naik cetak terus didistribusikan. Makanya kayak ada beberapa hal yang mengganggu, seperti salah penyebutan nama. Jadi ketika ada satu scene yang tiba-tiba ada nama yang salah, itu aku perlu untuk membaca beberapa kali, berulang-ulang kali, biar aku paham, oh ternyata ini memang orangnya salah, namanya salah, harusnya ini tapi di situ ditulis sebagai ini. Terus habis itu juga ada kesalahan tanda baca seperti itu yang membuat aku tuh jadi kayak merasa terganggu. Aku tuh kayak kadang aku terlalu sensitif sama tanda baca. Jadi ketika aku menemukan ada kesalahan tanda baca itu rasanya kayak kenapa sih ini nggak diberesin gitu loh, padahal kan ini adalah buku yang bakalan diterbitkan, yang bakalan didistribusikan, dijual gitu. Kenapa nggak diteliti dulu, di quality check dulu sebelum benar-benar akhirnya dicetak. Kayak gitu sih, itu komenku untuk penerbitnya. Jadi mungkin ini nggak bakalan sampai juga ke penerbitnya, tapi itu adalah komenku tentang novel ini. Pada awalnya, rencananya setelah aku baca novel yang judulnya Welcome to the Hyunamdong Bookshop itu, kan aku ngeliat lagi di Perpus Bung Karno itu ada sebuah novel lainnya yang juga berkaitan tentang toko yang sekiranya mungkin bakalan cocok untuk aku gabungkan dengan Welcome to the Hyunamdong Bookshop ini. Terus abis itu aku compare, aku berpikirnya seperti itu, yang judulnya Dalergut, toko penjual mimpi. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, ini kayaknya genrenya terlalu jauh berbeda gitu loh daripada yang Hyunamdong Bookshop itu. Karena yang Hyunamdong Bookshop itu kan menceritakan kisah tentang sebuah toko buku di mana orang-orang yang berkumpul di sana itu saling bertukar pikiran dan perasaan, menceritakan kisah hidup mereka. Terus yang ini itu lebih seperti toko buku, seperti sebuah toko yang menjual mimpi. Jadi di sini tuh ceritanya adalah cerita yang fantasi, karena ada sebuah toko yang ada di alam mimpi, yang orang-orang yang berkunjung di sana ketika mereka bermimpi itu bisa memesan mimpi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini jauh berbeda daripada Hyunamdong Bookshop itu yang benar-benar ceritanya ada di dunia nyata, sedangkan ini adalah toko yang ada di dunia mimpi. Terus setelah aku pikir-pikir ulang, kok kayaknya terlalu berbeda untuk bisa aku compare sama yang itu. Terus ketika aku buka-buka Instagram itu, ternyata aku tahu ada banyak buku yang juga berkaitan atau yang ada judulnya tentang bookshop, kayak Days at Morisaki Bookshop atau gimana. Cuman kayaknya yang itu belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau gimana, aku juga nggak tahu. Terus habis itu ada Women Bookshop Women kalau nggak salah atau apa. Pokoknya aku menemukan beberapa novel yang judulnya tentang bookshop dan menceritakan tentang toko buku seperti itu. Cuman sayangnya aku nggak bisa mendapatkan itu. Terus ketika aku buka-buka Ipusnas untuk sebagai semacam
apa ya, pengganti untuk buku ini. Kayaknya aku rencananya bakal batalkan ini aja, terus bakalan aku simpan dulu untuk nanti aku nggak tahu kapan untuk membaca ini. Terus aku ngeliat di Ipusnas itu ada satu novel yang juga berkaitan tentang toko buku yang judulnya, wait a minute, The Little Paris Bookshop. Bentar, covernya seperti ini. Kelihatan nggak sih? Apa aku turunkan aja? Shit. Nah, ini The Little Paris Bookshop. Kayaknya novel ini lebih cocok untuk aku compare, untuk aku gabungkan bersama dengan novel yang sebelumnya, karena ini juga menceritakan tentang kisah sebuah toko buku yang dimiliki oleh seorang pria yang namanya, siapa namanya, aku lupa. Sebentar, aku lihat namanya. Oh, Monsieur Perdue. Aku nggak tahu gimana cara membacanya karena ini kan Paris dan itu susah ya bahasa Perancis ya. Jadi Monsieur Perdue ini punya sebuah toko buku yang toko bukunya itu unik gitu loh, karena toko bukunya ada di atas sebuah kapal yang berlayar di sekitaran Sungai Seine di Paris, dan itu dia menjual buku-bukunya itu si Monsieur Perdue ini menjual buku-bukunya ke orang-orang sesuai dengan kebutuhan orang-orangnya. Kayak mungkin orang itu sedang bersedih, maka Monsieur Perdue ini akan menyediakan buku-buku yang sesuai dengan orang yang sedang bersedih. Atau mungkin orang yang sedang bersemangat, maka Monsieur Perdue ini akan menjual dan menawarkan buku-buku yang sesuai dengan rasa semangat yang sedang dialami si orang itu. Jadi si Monsieur Perdue sendiri ini dia menyebut dirinya sebagai apoteker literatur. Jadi kayak sesuai dengan kebutuhan pelanggannya gitu loh. Jadi kayak apoteker biasanya di apotek itu kan kalau orangnya sedang flu nanti kasih obat yang sesuai, kalau orangnya sedang sakit gigi maka akan dikasih obat yang sesuai. Jadi seperti itu, dia menyebut dirinya sendiri itu sebagai apoteker literatur. Jadi disesuaikan sama kebutuhan para pelanggannya. Terus Monsieur Perdue ini dia itu ternyata pernah mengalami patah hati karena ditinggal oleh seorang kekasihnya sekitar 20 tahun yang lalu, dan si kekasih ini meninggalkan sebuah surat yang sampai sekarang, sampai 20 tahun kemudian itu belum pernah dibaca sama Monsieur Perdue. Terus dia itu setelah ditinggal sama kekasihnya itu selalu merasa sedih dan kehilangan. Dia bisa menawarkan pada orang lain itu buku-buku yang sesuai dan bisa membantu orang-orang yang merasa sedih dan kehilangan. Sayangnya untuk dirinya sendiri itu kayak nggak mempan gitu loh. Sampai pada suatu hari 20 tahun kemudian akhirnya dia mulai membuka surat itu, dan dia pada akhirnya juga melakukan perjalanan. Tidak hanya menjual bukunya di area Sungai Seine, tapi akhirnya kapalnya yang ada toko bukunya itu pada akhirnya mulai berlayar ke area Prancis Selatan kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi aku juga belum tahu karena aku baru membaca itu sekitar 3 bab. Aku belum sampai ketika Monsieur Perdue ini mulai membaca surat dari mantan kekasihnya. Seperti itu. Kayaknya yang ini lebih sesuai gitu loh, karena menceritakan kisah hidup si Monsieur Perdue yang kehilangan, juga orang-orang yang datang ke toko bukunya untuk mencari buku-buku yang tepat untuk kondisi mereka saat itu. Kayaknya sih yang ini bakalan aku selesaikan. Untuk yang Daler Good ini aku nggak tahu, kalau seandainya waktunya tidak cukup mungkin ini bakalan aku batalkan dulu, aku kembalikan, terus mungkin kapan-kapan aku pinjam lagi. Seperti itu, rencanaku seperti itu. Aku lagi bosen banget ada di dalam ruangan, terus aku lihat kok kayaknya hari ini lumayan mendung, jadi aku memutuskan untuk naik ke lantai 2 rumahku, terus duduk di teras yang menghadap ke kebun. Ternyata memang lumayan menyenangkan karena ada anginnya juga, jadi nggak terlalu terasa panas. Memang agak gerah sih kadang kalau mataharinya lagi muncul, cuman selebihnya lumayan lah. Jadi aku mau ngomongin tentang buku yang sedang aku proses baca sekarang, yang sedang aku fokuskan untuk segera selesaikan. Meskipun sebenarnya mau dibilang segera diselesaikan juga kayaknya agak lama ya, karena bagiku novel ini lumayan butuh proses bagiku, lumayan berat bagiku untuk bisa menyerap ceritanya. Jadi sekarang ini aku sedang membaca satu novel yang judulnya The Little Paris Bookshop, dan aku sampai ke halaman 189 dari 438 halaman. Ini
Novel ini menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang namanya Monsieur Perdue, yang dia itu melabeli dirinya sebagai apoteker literatur, dan dia itu punya semacam apotek yang berupa toko buku yang dia beri nama Literature Apothecary, Literature Apothecary kalau nggak salah namanya. Terus dia itu kenapa memberi nama seperti itu, karena dia bisa meresepkan obat-obat yang cocok untuk setiap orang yang datang untuk membeli buku. Dan ternyata Monsieur Perdue ini dia itu punya semacam sensitivitas untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang. Mungkin dari kayak cara bicaranya, gestur tubuhnya, pilihan katanya, terus dari matanya, dari apapun itu diperhatikan kan sama Monsieur Perdue. Meskipun orang yang datang itu nggak ngomong masalah sebenarnya apa, cuman Monsieur Perdue ini punya kepekaan, jadi dia itu bisa meresepkan buku yang cocok untuk dibaca. Dan bahkan bukan cuma cocok untuk dibaca, bukan cuma buku-buku, tapi dia itu juga menyarankan kapan waktu-waktu yang tepat untuk membaca buku-buku itu. Jadi seperti kita meminum obat gitu loh. Jadi menarik bagiku karena karena apa ya, karena benar-benar seperti obat bagi orang. Dan dia itu membuka toko buku itu dengan nama seperti itu karena dia merasa bahwa ada banyak penyakit-penyakit jiwa dan pikiran yang sebenarnya itu ada dan benar-benar dirasakan sama orang, cuman sulit untuk apa ya, bukan sulit ya, tapi kayak semacam tidak diakui oleh dokter-dokter untuk diberi obat. Jadi akhirnya dia itu membuka toko buku itu untuk mengobati jiwa-jiwa yang sakit yang tidak bisa diobati dengan obat yang diminum. Jadi obatnya itu dibaca. Jadi seperti itu. Terus Monsieur Perdue ini ternyata dia itu bisa mengobati orang, meresepkan buku-buku yang tepat untuk orang, tapi dia itu sayangnya tidak bisa mengobati dirinya sendiri yang selama 20 tahun itu dia itu patah hati karena ditinggal oleh seorang kekasih yang namanya Menon. Terus suatu hari sebenarnya Menon itu waktu meninggalkan Monsieur Perdue itu meninggalkan sebuah surat, dan surat itu selama 21 tahun itu tidak pernah dibaca oleh Monsieur Perdue karena dia itu terlalu takut untuk membacanya. Terus pada suatu hari ternyata ada suatu ketika di mana ada tetangganya itu menemukan surat itu. Terus pada akhirnya Monsieur Perdue ini memberanikan diri untuk membaca surat dari kekasihnya dulu. Dan setelah dia membuka surat itu, dia itu merasa menyesal karena dia tidak membuka suratnya dulu banget, karena ternyata ada satu hal yang terjadi pada si kekasih. Dan dia itu menyesal banget gitu loh, karena dia sudah sangat terlambat banget untuk membacanya. Terus karena dia merasa menyesal itu, pada akhirnya toko bukunya itu kan ada di atas kapal. Kapalnya itu biasanya hanya merapat di Sungai Seine, di pinggiran Sungai Seine. Terus setelah membaca surat itu, dia itu punya keinginan untuk berlayar ke Paris, ke bagian Paris Selatan. Dan aku belum tahu jelas apa sebenarnya tujuan dari Monsieur Perdue ini berlayar dengan kapalnya, dengan toko bukunya. Selama perjalanan itu ternyata dia tidak sendiri. Jadi di blurbnya itu dituliskan bahwa perjalanan Monsieur Perdue ke wilayah Prancis Selatan menggunakan kapalnya itu ditemani oleh 2 orang. Yang pertama itu adalah seorang penulis buku bestseller muda yang dikejar-kejar sama fansnya, cuman dia itu nggak suka dikejar sama orang, yang namanya Max Jordan. Jadi Max Jordan ini memang udah kenal sama Monsieur Perdue cukup lama karena mereka tinggal di apartemen yang sama. Jadi Max Jordan ini udah ikut kapalnya Monsieur Perdue ini dari awal. Terus yang kedua itu adalah seorang koki yang terkenal. Cuman sampai di halaman 189 ini si kokinya ini belum muncul. Jadi belum ada gitu loh tokoh kokinya. Terus ada satu hal menarik yang aku temukan, bahwa Monsieur Perdue ini meskipun dirinya itu bilang bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan sakit hatinya sendiri atau patah hatinya sendiri, tapi setidaknya ada satu buku yang cukup bisa meringankan bebannya atau meringankan pikirannya, yang judulnya adalah Southern Light kalau nggak salah, karyanya Sanery. Dan karena aku kepo gitu sama buku ini, kupikir bukunya benar-benar ada. Akhirnya aku googling, ternyata buku itu nggak benar-benar ada. Jadi buku ini hanya kayak buku fiksi aja yang dituliskan di novel ini.
Dan kayaknya berdasarkan apa yang aku baca di Google itu, kayaknya buku Southern Light dari Scenery ini adalah kunci dari kisahnya Monsieur Perdue ini, kunci dari kisah The Little Paris Bookshop. Dan memang sejauh ini buku itu yang The Southern Light itu udah beberapa kali muncul dan beberapa kali dituliskan kutipannya, meskipun bukunya nggak benar-benar ada, cuman ada kutipan yang diingat oleh Monsieur Perdue berkali-kali untuk meringankan bebannya. Jadi aku penasaran. Terus juga Monsieur Perdue ini juga apa ya, dia itu sangat penasaran sama siapa sebenarnya penulis dari Southern Light itu. Meskipun nama penanya Scenery, tapi Scenery itu tidak pernah diketahui siapa sebenarnya sosoknya. Dan ternyata bukunya Scenery pun juga cuma buku Southern Light itu satu-satunya. Jadi Monsieur Perdue ini dia itu punya misi, semacam misi untuk mencari siapa sebenarnya Scenery itu. Dan dia sampai melakukan penelitian, bahkan juga mengunjungi penerbit dari buku itu. Cuman sampai ke sini pun dia masih belum tahu siapa sebenarnya sosok Scenery. Dan pada awalnya aku menduganya bahwa Scenery itu adalah mantan kekasihnya dulu, makanya dia merasa punya koneksi sama buku itu. Cuman ternyata setelah aku baca sampai ke sini kayaknya bukan, karena pun di waktu Monsieur Perdue ini sedang bersama dengan mantannya dulu, dia itu sering membacakan buku Scenery itu kepada mantannya atau kepada Manon, si kekasihnya yang dulu. Jadi kurasa Scenery itu bukan Manon. Jadi aku gak tahu, mari kita lihat apa yang terjadi di akhirnya. Apakah Monsieur Perdue ini bisa menemukan siapa sebenarnya Scenery, atau bisa menyembuhkan sakit hatinya atau rasa sedihnya selama ini. Kayak gitu sih, tujuan dari novel ini sepertinya seperti itu, untuk menemukan siapa sebenarnya Scenery, sama untuk menyembuhkan patah hatinya Monsieur Perdue sendiri. Sayangnya The Little Paris Bookshop itu tidak cukup memenuhi harapanku. Kalau yang pertama, yang Welcome to the Hyun Nam-dong Bookshop itu kan novel yang menenangkan tentang sebuah toko buku di mana orang-orangnya itu bisa berkumpul di sana, terus merasakan bahwa toko buku itu adalah tempat yang nyaman untuk mereka karena mereka bisa merasa diterima di dalam toko buku itu, seperti itu. Terus kemudian yang The Little Paris Bookshop, berdasarkan blurb-nya yang bilang bahwa pemilik toko buku itu yang namanya Monsieur Perdue itu, dia itu menyebut dirinya sebagai apoteker literatur, di mana dia meresepkan buku-buku yang cocok untuk dibaca orang-orang atau pelanggannya yang memiliki masalah dalam diri mereka, mungkin masalah kejiwaan, mungkin mereka sedih, mereka resah, atau bagaimana yang tidak bisa diobati dengan obat. Dan Monsieur Perdue ini memberikan buku-buku yang cocok untuk mereka baca biar mereka bisa merasa lebih baik, atau setidaknya mereka merasa lebih baik atau merasa lebih bisa dimengerti dari membaca buku-buku itu. Berdasarkan blurb-nya seperti itu. Dan aku berharap bahwa di novel ini aku bakalan menemukan kisah-kisah hidup para pelanggan Monsieur Perdue yang datang ke sana dengan segala macam kisah hidupnya. Terus kemudian Monsieur Perdue ini dia itu semacam semacam mengindikasikan semacam mengobservasi apa sebenarnya yang terjadi dan buku apa yang sekiranya cocok. Terus kemudian buku-buku itu kemudian dibaca oleh para pelanggan itu, terus kemudian apa yang terjadi di diri mereka setelah membaca itu. Aku berharapnya seperti itu, seperti ada hubungan antara para pelanggan dengan Monsieur Perdue, terus perubahan yang terjadi setelah orang-orang itu membaca buku-buku yang diresepkan oleh Monsieur Perdue, seperti itu. Terus kemudian aku juga berharapnya lagi bahwa Monsieur Perdue yang dia itu tidak bisa mengobati dirinya sendiri, yang sudah mengalami patah hati selama 20 tahun, pada akhirnya dia bisa menemukan caranya sendiri untuk mengobati dirinya. Mungkin selama perjalanan ke Perancis Selatan itu menggunakan kapalnya, dia bisa menemukan buku-buku menarik, atau mungkin dia akan menuliskan buku untuk dirinya sendiri untuk mengobati rasa patah hatinya. Itu harapanku yang kedua. Terus kemudian harapan ketiga yang aku dapatkan setelah aku membaca novel ini adalah, aku berharap di novel ini ada semacam pengungkapan siapa sebenarnya identitas dari Scenery, yang pengungkapannya ini
rumit, dan dari selama berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya identitas Henry, yang bukunya sangat membantu Monsieur Perdue itu, Monsieur Perdue itu pada akhirnya bisa menemukan bisa menemukan cintanya kembali, atau bisa menyembuhkan patah hatinya. Terus cara untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Henry itu akhirnya cara pengungkapan siapa sebenarnya identitas Henry itu, aku berharapnya kayak lebih rumit dan lebih panjang dan lebih membutuhkan effort, karena kan kayak ini adalah buku satu-satunya yang bisa membantu Monsieur Perdue. Jadi aku berharapnya Henry ini identitasnya bakalan muncul itu bener-bener hampir di belakang lah setidaknya. Cuman ketiga harapanku itu tidak terpenuhi. Yang pertama, yang aku berharap bahwa di sini ada interaksi antara Monsieur Perdue dengan para pelanggannya, dan perubahan pada kehidupan para pelanggan ini setelah membaca buku dari Monsieur Perdue itu tidak ada, karena interaksi antara Monsieur Perdue dan pelanggannya itu hanya terjadi di bagian-bagian awal, dimana kayak masih semacam pengenalan karakternya aja, terus pengenalan siapa sebenarnya Monsieur Perdue, apa yang dia lakukan, terus pengenalan akan toko bukunya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian setelah bagian awal, bagian pengenalan itu, ceritanya itu lebih seperti perjalanan Monsieur Perdue menggunakan kapalnya ke wilayah Prancis Selatan bersama teman-teman seperjalanannya, yang satu itu adalah seorang penulis muda terkenal yang dia itu sedang mengalami kebuntuan ide, jadi dia tidak bisa menuliskan cerita, padahal orang-orang itu sudah berharap dia bisa menerbitkan buku selanjutnya. Terus habis itu dia ditemani juga sama seorang koki yang terkenal, yang dia itu juga pernah mengalami patah hati di 20 tahun yang lalu. Jadi Monsieur Perdue sama si koki ini punya semacam cerita yang lumayan mirip. Dan seperti itu, jadi selama perjalanan itu jarang terjadi interaksi antara Monsieur Perdue dengan pelanggannya seperti yang aku harapkan di toko buku itu. Meskipun toko bukunya dibawa selama perjalanan, kan toko bukunya ada di dalam kapal itu kan, cuman interaksi antara Monsieur Perdue dengan pelanggannya itu tidak ada. Dia lebih banyak berinteraksi dengan teman seperjalanannya, dua orang itu juga orang-orang baru yang ditemuinya selama perjalanan. Seperti itu. Jadi harapan pertama tidak terpenuhi. Terus harapan kedua yaitu Monsieur Perdue pada akhirnya bisa menemukan buku atau menuliskan buku yang bisa menyembuhkan rasa patah hatinya. Oke, di dalam perjalanan ini memang diceritakan bagaimana Monsieur Perdue ini pada akhirnya dia itu bisa bisa merelakan, bisa melepaskan kenangan masa lalunya dengan mantan kekasihnya. Cuman caranya tidak seperti yang aku harapkan. Jadi di sini Monsieur Perdue pada akhirnya dia bisa melepaskan kenangannya itu lebih seperti karena dia itu menemukan cinta yang baru, dan itu kayak tiba-tiba aja gitu loh, dia menemukan cinta yang baru. Meskipun dalam perjalanannya dia itu masih sering mengenang mantannya atau mantan kekasihnya, cuman selama perjalanan itu pun sebenarnya Monsieur Perdue itu juga sudah menemukan seorang perempuan yang yang selalu dia pikirkan, yang selalu dia kirimi surat setiap kali dia menemukan sesuatu hal yang menarik. Dan itu bagiku kayak terlalu cepat gitu loh. Selama 20 tahun ini kan Monsieur Perdue itu kan kayak benar-benar menutup diri dari perempuan dan benar-benar merasa patah hati dan kehilangan. Cuma tiba-tiba ada satu perempuan yang datang dalam hidup Monsieur Perdue, yaitu benar-benar bisa menghapuskan segalanya gitu loh. Kayak ini terlalu cepat, kayak selama ini patah hatinya kayak gak guna selama 20 tahun itu. Kayak menurutku gak gimana ya, kayak emang 20 tahun itu lama, cuman cara menghapuskannya itu terlalu cepat gitu loh menurutku. Terus juga yang si koki itu pun kan juga punya masalah yang mirip sama Monsieur Perdue. Dia juga kehilangan seorang perempuan yang sangat dia sukai 20 tahun yang lalu. Terus selama 20 tahun itu kan dia juga katanya sering mencari si perempuan itu kemana-mana sepanjang sungai, karena mereka berdua itu, si koki ini sama si perempuan ini bertemunya pertama kali adalah di sebuah kapal di sungai, di sepanjang sungai.
Cuman setelah dia ikut berlayar bersama Monsieur Perdu, dia tiba-tiba ada satu perempuan juga. Yang ini bener-bener tiba-tiba ada satu perempuan yang datang ke kapal mereka yang mereka selamatkan, yang membuat si koki ini jatuh cinta sama si perempuan ini. Dan itu kayak kayak tiba-tiba hilang gitu loh. You know what I mean? Like, jatuh cintanya itu terlalu cepat. Meskipun yang sebelumnya itu harus berlama-lama patah hati selama 20 tahun, tapi kedatangan si penggantinya ini kayak tiba-tiba datang, tiba-tiba jatuh cinta. Jadi kayaknya Monsieur Perdu sama si koki ini ceritanya mirip gitu menurutku. Terus itu tidak cukup menarik. Terus harapanku yang dimana selama perjalanan itu Monsieur Perdu bisa menemukan buku-buku yang ternyata menarik, yang bisa menyembuhkan dirinya, atau dia menuliskan buku untuk menyembuhkan dirinya sendiri, itu juga nggak ada. Jadi di sini cerita tentang bukunya tidak terlalu jadi fokusnya gitu loh menurutku. Fokusnya itu lebih ke kisah cinta Monsieur Perdu, bagaimana caranya dia bisa melupakan mantan kekasihnya. Terus habis itu yang ketiga, harapanku tentang Senery yang berusaha dicari identitasnya sama Monsieur Perdu, karena si Senery ini begitu misterius dan tidak ada orang yang tahu. Pengungkapannya itu bagiku terlalu mudah dan terlalu cepat. Kan novel ini ada sekitar 40-an halaman. Pokoknya novel ini lumayan tebal. Cuman ternyata untuk mengungkapkan identitas siapa Senery itu bagiku cepet banget, karena dia itu udah muncul di tengah-tengah cerita. Jadi kayak, loh, kok ini udah ada di sini? Kok identitasnya si Senery ini udah diketahui di sini? Ini ceritanya kan masih panjang loh. Kenapa nggak di akhir aja gitu? Kayak ini bukan, kan aku pikirnya itu ada juga termasuk salah satu tujuan utama dari novel ini kan, tapi ternyata bukan. Tapi ternyata kok ini orang udah diketahui di sini, dan dengan gampangnya, nggak perlu bertemu banyak orang, nggak perlu kesana kemari untuk mencarinya. Tapi ternyata setelah berjalan beberapa waktu, ternyata orang ini adalah orang ini gitu loh. Kayak aku kecewanya kayak ini tidak semisterius apa yang aku harapkan. Cuman meskipun aku tidak terlalu suka novel ini karena 3 hal itu yang bagiku cukup mengecewakan karena tidak sesuai dengan harapanku akan novel ini, ada beberapa hal yang cukup menarik, yaitu tentang perjalanan selama menggunakan kapal dari Monsieur Perdu ini ke Perancis Selatan. Di sini itu sering selama perjalanan ke Perancis Selatan itu, Monsieur Perdu itu sering kayak berlabuh gitu di beberapa kota kecil atau desa-desa kecil sepanjang sungai itu. Dan beberapanya itu cukup menarik bagiku karena memang setelah aku googling beberapa kali, itu ada tempat-tempat itu benar-benar nyata gitu loh. Terus satu tempat yang bagiku menarik adalah Book Village, Cussery, aku lupa namanya apa. Pokoknya di situ ada sebuah kayak kota kecil di mana seluruh orang-orang yang tinggal di sana itu hampir keseluruhannya mereka itu punya pekerjaan yang berkaitan tentang buku. Entah mereka penjual buku, entah mereka itu penerjemah buku, entah mereka sebagai pencetak buku atau penulis buku. Pokoknya kota kecil itu yang disebut sebagai Book Village itu sudah selama bertahun-tahun itu memang ditinggali oleh orang-orang yang hidupnya itu bergantung pada buku. Dan itu benar-benar ada gitu loh di Prancis, dan aku sangat tertarik gitu untuk datang ke situ karena kan sebagai seorang kutu buku kan kayaknya menarik gitu untuk mengunjungi suatu tempat, suatu desa di mana ketika kita datang ke sana seluruh tempatnya itu berkaitan tentang buku. Kayak menarik. Terus juga di tempat itu ternyata waktu Monsieur Perdu datang itu ada banyak turis yang datang ke sana itu menggunakan kayak semacam kostum-kostum yang berkaitan tentang karakter-karakter yang ada di buku-buku terkenal. Mungkin pakai jubah sihir seperti Harry Potter, atau mungkin pakai kaki hobbit seperti yang ada di Lord of the Rings. Ada pokoknya banyak
banyak orang yang menggunakan kostumnya ketika mengunjungi Book Village itu. Jadi kayaknya menarik gitu ya kalau aku bisa ke sana terus ngelihat situasinya, terus ngelihat orang-orang yang pakai kostum-kostum itu. Nanti aku bisa mengidentifikasikan itu mereka itu dari novel apa, dari buku apa, atau mungkin dari film apa yang pernah aku baca atau pernah aku tonton kayak gitu. Itu salah satu hal yang menarik dari sini karena ada tempat-tempat yang menarik, ditunjukkan tempat-tempat yang menarik seperti itu. Terus habis itu juga di sini di novel ini sering muncul kayak bagian-bagian dari novel-novel terkenal. Mungkin karakternya disebutkan di sini, atau mungkin setting tempatnya, atau mungkin benda-benda yang paling terkenal di sana kayak gitu. Jadi kayaknya aku juga ada bahkan beberapa itu disebutkan novelnya apa, terus habis itu juga disebutkan para penulis-penulis terkenal di dunia nyata itu juga disebutkan di sini. Jadi aku kayak semacam ketika aku membaca novel ini semacam mencari Easter egg. Mencari Easter egg dari buku-buku yang pernah aku baca atau mungkin belum pernah aku baca yang terkenal di dunia. Kalau untuk yang buku-buku yang pernah aku baca itu aku bisa kayak menyebutkan ini dari novel apa, penulisnya siapa, seperti kayak penulisan Winterfell itu kan sebuah setting tempat di novel seriesnya The Song of Ice and Fire, if I'm not mistaken, yang dari George R.R. Martin dari seriesnya Game of Thrones. Kalau kalian nggak tahu nama seriesnya apa, itu di situ disebutkan. Terus habis itu ada juga macam-macam sih, kayak entah setting tempatnya atau pokoknya hal-hal kecil yang terkenal yang kita bisa menunjukkan itu dari novel apa. Terus habis itu kalau untuk buku-buku yang pernah aku baca, aku jadi kayak semacam mencari Easter egg. Terus ini kayaknya aku pernah baca ini dari mana ya, kayak gitu. Terus untuk buku-buku lain yang mungkin belum pernah aku baca, aku itu jadi semacam searching lagi. Ketika aku baca itu aku buka Google, ini bukunya seperti apa. Terus kalau seandainya buku itu menarik bagiku, itu pada akhirnya akan masuk ke TBR ku yang udah gak ketolong lagi. Jadi baca novel ini mengasyikkannya karena aku bisa mencari buku-buku apa yang terkenal di dunia yang sekiranya sudah pernah aku baca atau mungkin belum pernah aku baca. Itu cukup menarik sih bagiku karena banyak sih novel-novel, buku-buku yang masuk ke sini yang menarik untuk dibaca oleh para pecinta buku seperti aku. Jadi seperti itu. Cuman masalahnya emang aku tidak terlalu suka sama novel ini karena ceritanya yang tidak sesuai harapanku. Terus juga bagiku novel ini agak sulit untuk bisa kupahami. Entah kenapa bagiku kayak terlalu puitis. Atau mungkin terjemahannya yang emang sulit ya. Jadi aku kayak ada beberapa bagian, lumayan banyak sih bagian dari novel ini yang aku skip aja karena aku nggak terlalu paham. Setidaknya aku bisa paham garis besar ceritanya, meskipun ada beberapa detail yang aku nggak bisa paham, tapi setidaknya aku bisa nangkep gitu loh inti ceritanya kayak apa. Jadi agak rumit bagiku untuk bisa menyelesaikan novel ini karena ada beberapa bagian yang tidak bisa aku mengerti, meskipun aku masih bisa mengikuti ceritanya sampai akhir sih. Kayak gitu. Untuk novel ini agak susah menurutku. Jadi untuk kedua novel yang berkaitan tentang buku, yang pertama itu Welcome to the Hyunam-dong Bookshop sama The Little Paris Bookshop, ini aku jauh lebih memilih yang Welcome to the Hyunam-dong Bookshop karena bagiku ini novel yang ini lebih nyaman untuk dibaca, terjemahannya juga lebih lancar, lebih bisa dimengerti, terus juga aku lebih bisa merasa tenang gitu loh ketika membaca. Dan harapanku akan situasi di toko buku itu lumayan bisa terpenuhi di novel yang Welcome to the Hyunam-dong Bookshop. Sedangkan kalau yang The Little Paris Bookshop ini, harapanku akan novel ini, bayanganku pada awalnya ketika aku memilih novel ini untuk aku baca selanjutnya itu tidak cukup terpenuhi. Kayak gitu sih. Terus juga bagiku terjemahannya juga agak lebih rumit dan ceritanya juga lebih panjang dan sedikit membosankan untuk. Jadi seperti itu. Sekian dariku. Semoga kalian tertarik untuk membaca. See you next time. Goodbye.